Saya telah menyaksikan tidak sedikit orang yang menginjak usia 60 tahun masih sehat, bisa berjalan dengan normal, berbicara dengan semangat, dan pikirannya tetap jernih. Namun, hanya beberapa tahun kemudian, mereka tidak lagi mampu berdiri sendiri, harus menggunakan tongkat, atau bahkan harus dibantu orang lain untuk melangkah. Ada yang mulai pelupa, ada pula yang terbaring di tempat tidur, sementara teman-teman sebayanya masih bisa bepergian, berolahraga, membaca buku, dan memasak. Apa yang menyebabkan perbedaan yang begitu besar? Banyak orang percaya bahwa itu disebabkan oleh faktor genetik. Namun ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa faktor keturunan hanya menentukan sekitar 15–20% dari umur panjang dan kesehatan secara keseluruhan. Sisanya, semuanya tergantung pada apa yang kita lakukan setiap hari, dan terutama, tergantung pada bagaimana kita memulai hari kita. Kedengarannya memang sederhana, tetapi itu adalah kenyataan yang telah dibuktikan oleh ratusan penelitian di Amerika Serikat, Jepang, Italia, dan bahkan di Indonesia. 1 jam pertama setelah Anda membuka mata adalah waktu yang menentukan apakah Anda sedang menjadi lebih muda atau justru menua lebih cepat. Bukan karena Anda sudah tua, maka tubuh menjadi lelah, tetapi karena Anda memulai pagi dengan cara yang salah. Banyak dari kita memiliki kebiasaan setiap pagi langsung bangun dengan cepat, masuk ke kamar mandi, minum secangkir kopi, atau tetap berbaring sambil menggulir ponsel. Dan itu terus terulang selama bertahun-tahun. Tidak ada aktivitas fisik ringan, tidak minum air, tidak berjemur di bawah sinar matahari, tidak bernapas dalam-dalam, tidak berbicara dengan orang lain, tidak bersyukur. Justru kebiasaan-kebiasaan yang terlihat sepele itulah yang menjadi penyebab tubuh kita perlahan-lahan menurun, kehilangan keseimbangan, kehilangan energi, dan akhirnya kehilangan kemandirian. Jika Anda pernah merasa lelah setelah bangun tidur, punggung terasa pegal, kepala masih terasa kabur, jantung berdebar kencang, atau tidak bersemangat memulai hari, maka mungkin Anda termasuk dalam kelompok besar orang yang telah melewatkan jam emas tubuhnya tanpa disadari. Tapi Anda tidak perlu terlalu khawatir, karena hal luar biasa adalah Anda bisa mengubahnya, dan perubahan itu bisa dimulai besok pagi. Saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah kisah nyata. Bapak Surya tahun ini berusia 92 tahun, tinggal di Yogyakarta. Saat memasuki usia 65, beliau mulai merasa cemas karena teman-teman sebayanya satu persatu mulai terkena penyakit jantung, stroke, demensia, bahkan tidak bisa merawat diri sendiri. Dalam keluarganya, tidak ada yang hidup lebih dari 75 tahun. Beliau sempat berpikir bahwa dirinya pun akan mengalami hal yang sama. Namun semuanya berubah ketika beliau secara kebetulan menghadiri sebuah seminar kesehatan untuk lansia di Universitas Gadjah Mada. Seorang dokter yang berdiri di atas podium mengucapkan satu kalimat yang terus beliau ingat. Jika pagi Anda tidak berubah, maka jangan harap hidup Anda akan berubah. Dan sejak hari itu, beliau mulai melakukan satu hal. Mengubah cara beliau menjalani pagi harinya. Tanpa suplemen, tanpa alat olahraga, tanpa makanan tambahan. Hanya tindakan-tindakan yang sangat sederhana. Minum segelas air hangat segera setelah membuka mata, duduk menikmati sinar matahari pagi selama beberapa menit, melakukan gerakan ringan sebelum makan, bernapas dalam-dalam, sarapan yang bergizi, berbincang tulus dengan anggota keluarga, dan meluangkan 2 menit untuk berterima kasih kepada tubuhnya yang masih hidup, masih bernapas. Beliau menjalankan hal itu secara konsisten selama 25 tahun. Dan sekarang di usia 92 tahun, Pak Surya masih sehat, bugar, mengemudi sendiri ke supermarket, mengajar daring setiap minggu, memainkan musik tradisional bersama teman-teman, dan belum pernah sekalipun dirawat di rumah sakit karena penyakit kronis. Beliau berkata, "Jika saya tidak mengubah pagi hari saya, mungkin saya sudah tidak ada di sini." Kisah beliau bukanlah sebuah pengecualian. Itu adalah hasil dari sebuah pilihan. Pilihan untuk menjalani pagi hari dengan cara yang berbeda, lebih baik, lebih sadar. Dan hari ini saya akan membagikan kepada Anda 7 kebiasaan pagi hari. Kebiasaan yang telah membantu ribuan orang hidup lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bermakna. Kebiasaan pertama dimulai dari hal terkecil yang hampir semua orang bisa lakukan. Minum air segera setelah bangun tidur. Apakah Anda sudah siap memulai pagi yang baru, kehidupan yang baru? Dari kebiasaan kecil ini, minum air setelah bangun tidur, hal kecil yang menyelamatkan seluruh tubuh. Pagi hari ketika Anda baru membuka mata, hal pertama yang dibutuhkan tubuh bukanlah kopi, bukan ponsel, juga bukan pelukan, melainkan segelas air.
Setelah malam panjang, antara 6 hingga 8 jam tidur, tubuh kita kehilangan banyak cairan melalui napas dan keringat. Meskipun tidak terlihat, kehilangan cairan ini cukup untuk membuat darah menjadi lebih kental, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, dan organ dalam bekerja dalam kondisi yang kekurangan cairan. Pernahkah Anda bangun tidur dengan perasaan lesu, sedikit pusing, dan sulit berkonsentrasi? Sangat mungkin itu bukan karena Anda tidur tidak nyenyak, tetapi karena Anda sedang mengalami dehidrasi. Dan kekurangan cairan ini terjadi setiap hari jika tidak segera dikembalikan sejak pagi. Menurut Dr. Dokulia Sari, ahli ginjal dari Universitas Indonesia, tidak minum air setelah bangun tidur dapat menyebabkan kondisi darah kental di pagi hari. Ini adalah keadaan di mana aliran darah melambat, meningkatkan tekanan pada jantung dan ginjal, yang kemudian mempercepat proses penuaan dan memperburuk berbagai penyakit yang sudah ada. Kerusakan ini terjadi secara diam-diam, tanpa gejala yang jelas, namun setelah beberapa tahun akan muncul sebagai kelelahan kronis, pusing, gangguan ginjal, penurunan daya ingat, dan detak jantung yang tidak normal. Di Jepang, sebuah penelitian selama lebih dari 10 tahun menunjukkan bahwa lansia yang memiliki kebiasaan minum air segera setelah bangun tidur memiliki risiko stroke dan tekanan darah tinggi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang tidak minum. Sebuah tindakan kecil namun memberikan dampak besar. Kisah Ibu Lina, 74 tahun, tinggal di Semarang adalah salah satu buktinya. Ia dulu merasa sangat lemas setiap pagi, tubuh terasa berat, dan dokter menduga fungsi ginjalnya mulai menurun. Setelah mendapat saran dari ahli gizi, ia mulai melakukan satu hal sederhana. Minum sekitar 500 ml air putih pada suhu ruangan setiap pagi sebelum turun dari tempat tidur. Dalam 2 bulan, indikator fungsi ginjalnya membaik hingga hampir 30%. Satu-satunya hal yang ia ubah hanyalah kebiasaan minum air setiap pagi secara rutin. Tanpa obat, tanpa alat, hanya air bersih dan ketekunan. Jadi, jika Anda ingin memulai kebiasaan ini, bagaimana caranya? Siapkan 1 gelas air penuh dari malam sebelumnya. Letakkan di meja di samping tempat tidur. Keesokan paginya, segera setelah Anda membuka mata, sebelum menyentuh lantai atau melakukan hal lain, minumlah air itu. Tidak perlu terburu-buru, minumlah perlahan, teguk demi teguk, sampai habis. Itulah cara terbaik untuk membangunkan organ-organ tubuh dengan lembut dan efektif. Banyak orang bertanya, apakah perlu minum air hangat atau air dingin? Jawabannya adalah, pilih air putih pada suhu ruangan. Karena air dingin di pagi hari bisa membuat lambung berkontraksi dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama bagi lansia. Jika Anda terbiasa minum kopi atau teh di pagi hari, ingatlah bahwa air putih harus selalu didahulukan. Karena kopi dan teh bersifat diuretik, yang bisa membuat tubuh kehilangan cairan lebih banyak lagi jika belum ada asupan cairan dasar sebelumnya. Hanya 1 gelas air setiap pagi. Ini hanya butuh kurang dari 2 menit, namun dapat memberikan Anda 1 hari penuh kesehatan. Dan jika dilakukan secara konsisten, Anda akan merasakan perbedaannya dalam beberapa minggu. Lebih jarang pusing, tidur lebih nyenyak, buang air lebih lancar, dan yang paling terasa, tubuh terasa lebih ringan dan pikiran lebih segar. Jangan menunggu sampai dokter menyuruh Anda baru mulai minum air dengan benar. Mulailah dari besok pagi. 1 gelas air bersih. 1 kebiasaan sederhana, tapi menjadi fondasi kuat bagi tubuh yang sehat dan umur panjang. Berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit pertama, membangunkan sistem imun dan mengatur jam tubuh. Segera setelah Anda minum segelas air untuk membangunkan tubuh, hal berikutnya yang sebaiknya dilakukan adalah keluar ke cahaya alami. Ini bukan hanya untuk melihat pepohonan atau menghirup udara segar, tetapi untuk menerima sumber energi pertama hari itu, sinar matahari pagi. Betapa mengejutkannya bahwa ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa cahaya matahari pagi adalah sinyal penting yang membangunkan seluruh sistem biologis dalam tubuh manusia. Dalam tubuh kita, ada sistem yang disebut jam biologis. Ia mengatur segalanya, detak jantung, tekanan darah, tidur, pencernaan, bahkan sistem kekebalan tubuh. Dan sinar matahari adalah alarm bagi sistem tersebut. Ketika cahaya alami menyentuh mata Anda, bahkan jika Anda tidak menatap langsung, otak akan menerima sinyal bahwa hari baru telah dimulai. Otak kemudian menghentikan produksi hormon melatonin yang membuat Anda mengantuk dan mulai memproduksi hormon kortisol dalam kadar yang tepat agar Anda merasa segar, fokus, dan penuh energi.
Dr. Ahmad Fauzi, peneliti tentang ritme sirkadian di Indonesia, menyatakan bahwa hanya dengan menghabiskan waktu 10 hingga 15 menit di bawah cahaya matahari alami dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur sudah cukup untuk menyetel ulang jam biologis seseorang. Ketika jam ini bekerja dengan baik, tubuh akan memiliki nafsu makan yang lebih baik, tidur lebih nyenyak, pencernaan lebih lancar, dan suasana hati lebih positif. Tidak hanya itu, sinar matahari pagi juga membantu tubuh mensintesis vitamin D, vitamin penting yang membantu penyerapan kalsium, memperkuat tulang, meningkatkan sistem kekebalan, dan melindungi kesehatan jantung. Lansia yang kekurangan vitamin D lebih mudah mengalami nyeri sendi, mudah jatuh, mudah patah tulang, dan memiliki risiko tinggi terkena osteoporosis. Sebuah penelitian dari Institut Gerontologi Nasional menunjukkan bahwa lansia yang rutin berjemur di pagi hari memiliki kadar melatonin malam hari yang lebih tinggi, hingga 70%. Artinya mereka tidur lebih nyenyak, lebih dalam, dan lebih jarang terbangun di tengah malam. Ketika tidur cukup, tubuh akan pulih lebih baik, otak membersihkan racun dengan lebih efektif, dan keesokan harinya suasana hati menjadi lebih tenang dan jernih. Saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah kisah tentang Pak Bambang, 78 tahun, tinggal di Malang. Beliau pernah mengalami gangguan tidur, insomnia, yang berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun sudah mencoba berbagai cara, mulai dari mengonsumsi obat tidur hingga mendengarkan musik relaksasi, kondisinya tetap tidak membaik. Sampai suatu hari, seorang dokter menyarankan beliau untuk mencoba mengatur kembali pencahayaan di pagi hari. Setiap hari setelah minum air, beliau keluar ke halaman, duduk membaca koran atau sekadar menatap langit dan bumi selama 10 menit. Tindakan itu terlihat kecil, namun hanya setelah 2 minggu, beliau mulai lebih mudah tidur. Setelah 1 bulan, beliau tidak lagi membutuhkan obat. Dan hal yang paling mengejutkan baginya adalah tekanan darahnya menurun secara stabil, suasana hatinya menjadi lebih ceria, dan rasa lelah yang biasa muncul di sore hari pun menghilang. Dari kisah tersebut, kita bisa melihat bahwa sinar matahari pagi tidak hanya menghangatkan kulit, tetapi juga membantu menyeimbangkan pikiran dan organ dalam. Lalu cahaya seperti apa yang terbaik? Jawabannya adalah cahaya sebelum pukul 8 pagi. Ini adalah waktu ketika cahaya masih lembut, tidak merusak kulit, dan kaya akan cahaya biru dan hijau. Dua jenis cahaya yang sangat berpengaruh terhadap jam biologis tubuh. Jika Anda tinggal di tempat tanpa halaman atau taman, tidak masalah. Bukalah jendela, tarik tirai, duduklah di dekat sumber cahaya alami sebisa mungkin. Cahaya tersebut cukup jika menyinari mata Anda secara tidak langsung. Jika cuaca mendung atau hujan, cahaya alami tetap 50 hingga 100 kali lebih kuat dibandingkan lampu di dalam rumah. Jadi jangan lewatkan. Dan jika kondisi kesehatan Anda tidak memungkinkan untuk keluar rumah, cukup duduk di dekat jendela beberapa menit atau bila perlu, bisa menggunakan lampu khusus untuk lansia. Namun cahaya alami tetap menjadi pilihan terbaik. Berjemur di pagi hari tidak perlu menjadi aktivitas yang rumit. Anda tidak perlu berolahraga atau melakukan banyak hal. Cukup duduk diam, bernapas dengan tenang, biarkan cahaya menyentuh kulit dan mata Anda. Itu adalah cara Anda mengirim sinyal kepada tubuh bahwa Anda sudah siap menyambut hari baru, dan tubuh akan merespons dengan kewaspadaan, daya tahan tubuh yang lebih baik, tidur yang lebih nyenyak, dan semangat yang lebih positif. Jika Anda bertanya apa hal paling sederhana yang dapat mengubah seluruh ritme hidup Anda, maka jawabannya adalah menyambut sinar matahari setiap pagi. Jangan biarkan tubuh Anda hidup dalam kegelapan sejak awal hari. Biarkan cahaya menjadi obat pertama Anda setiap pagi, setiap hari. Gerakan ringan sebelum sarapan, menjaga tubuh tetap lentur dan sendi tidak kaku. Setelah Anda minum air dan membiarkan sinar matahari membangunkan tubuh, hal selanjutnya yang sebaiknya Anda lakukan adalah melakukan gerakan ringan selama beberapa menit. Ini bukan olahraga berat atau lari pagi, melainkan gerakan sederhana, perlahan, namun sangat penting untuk menjaga sendi agar tidak kaku, melancarkan peredaran darah, dan benar-benar mempersiapkan tubuh menghadapi hari yang baru. Banyak lansia yang memiliki kebiasaan bangun tidur, lalu duduk diam selama berjam-jam. Mereka duduk menonton televisi, membaca koran, menunggu sarapan. Namun menurut para dokter geriatri, hal tersebut adalah kesalahan umum yang menyebabkan sendi semakin nyeri dan mudah mengalami degenerasi. Ketika Anda tidak bergerak, cairan sendi tidak diproduksi, darah tidak cukup untuk menyuplai ujung tulang, dan otot di sekitar sendi menjadi lemah. Semakin jarang bergerak, semakin mudah terasa nyeri.
Semakin nyeri, semakin malas untuk bergerak. Sebuah lingkaran setan pun dimulai. Hanya dengan 5 hingga 7 menit gerakan ringan setiap pagi, Anda bisa memutus lingkaran setan tersebut. Anda bisa duduk di atas tempat tidur, memutar pergelangan tangan, pergelangan kaki, bahu, menekuk dan meluruskan lutut, serta memiringkan tubuh perlahan ke kanan dan kiri. Jika Anda bisa berdiri, cobalah berjalan di dalam rumah, meregangkan tubuh, bernapas dalam sambil menggerakkan tangan dan kaki. Gerakan sederhana ini membantu melancarkan cairan sendi, menghangatkan otot, dan mengurangi rasa kaku, nyeri punggung, atau sakit lutut di pagi hari. Saya pernah bertemu seorang perempuan bernama Ibu Rahma, 67 tahun, dari Surabaya. Beliau mengalami osteoartritis lutut yang cukup parah hingga dokter menyarankan operasi. Namun sebelum operasi, dokter memintanya untuk mencoba latihan gerakan ringan setiap pagi selama 1 bulan. Beliau mengikuti anjuran itu, meskipun awalnya masih ragu. Setelah 3 minggu, rasa nyerinya berkurang secara signifikan. Dan setelah 3 bulan, beliau bisa berjalan dengan mudah, tanpa perlu operasi lagi. Beliau berkata, "Asal saya rajin menggerakkan sendi setiap pagi, sepanjang hari tubuh saya terasa ringan dan jauh lebih sedikit rasa sakitnya." Merawat sendi bukan dengan obat, melainkan dengan gerakan kecil setiap hari. Dan pagi hari adalah waktu emas untuk Anda melakukan hal itu. Bernafas dalam secara sadar selama 1 menit, meredakan stres, membangunkan organ dalam. Ada satu hal yang kita lakukan sepanjang hidup, setiap hari, setiap jam, swing. Namun seringkali kita lupa bahwa hal itu adalah kunci untuk menenangkan saraf, menstabilkan detak jantung, mengurangi stres, dan melindungi kesehatan jantung. Hal itu adalah napas. Tapi bukan napas yang dilakukan secara otomatis, melainkan napas dalam yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Pagi hari, setelah Anda minum air, berjemur, dan bergerak ringan, luangkan waktu 1 menit, duduk tenang, dan bernafaslah dengan dalam, perlahan, teratur. Fokuskan seluruh perhatian Anda pada napas yang masuk dan keluar. Ini adalah cara paling sederhana bagi tubuh untuk menyadari bahwa Anda dalam keadaan aman, rileks, dan siap memulai hari dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Pada malam hari, tubuh tetap menyimpan sejumlah kecil hormon stres dari mimpi atau kondisi setengah sadar. Jika Anda memulai hari dengan perasaan cemas, detak jantung cepat, napas pendek, maka seluruh tubuh Anda akan berada dalam kondisi stres tanpa Anda sadari. Namun jika Anda meluangkan 1 menit untuk bernafas dalam, sistem saraf parasimpatik akan aktif yang akan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mendukung pencernaan, dan meningkatkan imunitas. Ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh obat. Hanya Anda sendiri yang bisa melakukannya untuk tubuh Anda. Saya ingat seorang petani tua di Bali bernama Pak Komang, kini berusia 94 tahun. Setiap pagi sebelum keluar rumah, beliau selalu berdiri di depan teras, menarik napas dalam, menahannya beberapa detik, lalu perlahan menghembuskannya. Beliau berkata, "Kalau saya lupa bernapas dalam di pagi hari, sepanjang hari badan saya terasa lemas dan mudah marah." Para ahli pernah memeriksa kesehatan beliau dan menemukan bahwa detak jantung serta tingkat stres beliau setara dengan seseorang yang baru berusia 60-an. Bernafas dalam tidak memerlukan ruang luas, tidak butuh panduan rumit. Cukup 1 menit duduk tenang, pejamkan mata jika Anda mau, dan dengarkan sendiri napas Anda. Ketika Anda melakukan hal ini setiap pagi, Anda sedang mengirim pesan kepada tubuh Anda. Hari ini adalah hari yang baik, saya siap hidup lebih pelan, lebih sehat, dan lebih bermakna. Sarapan bergizi, kaya protein dan serat, meletakkan fondasi untuk hari yang sehat. Setelah tubuh dibangunkan dengan air, sinar matahari, gerakan ringan, dan napas dalam, hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah mengisi bahan bakar untuk sepanjang hari ke depan. Dan makanan pertama di pagi hari, yaitu sarapan, jauh lebih penting dari yang Anda kira. Karena ini bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga untuk meletakkan fondasi bagi kestabilan gula darah, kejernihan pikiran, kelenturan sendi, dan kesehatan jantung sepanjang hari. Banyak lansia memulai pagi mereka dengan kopi susu, roti putih, mie beras, bihun, atau bahkan hanya beberapa kue manis. Makanan ini memang mudah dimakan dan praktis, tetapi tidak memberikan energi yang tahan lama. Sebaliknya, justru menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat dan kemudian turun drastis, membuat Anda mudah lelah, mengantuk, dan merasa lapar kembali hanya dalam 1 hingga 2 jam.
Dalam jangka panjang, pola sarapan seperti ini akan mengganggu metabolisme, meningkatkan risiko diabetes, peradangan kronis, dan kehilangan massa otot, hal yang sangat berbahaya bagi orang lanjut usia. Sebagai gantinya, bangunlah sarapan yang sederhana, namun mencakup 3 kelompok nutrisi utama, protein, serat, dan lemak sehat. Protein adalah bahan baku untuk mempertahankan massa otot, meningkatkan kekebalan tubuh, dan melindungi otak. Serat membantu pencernaan lancar, menstabilkan gula darah, dan memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Sedangkan lemak sehat berfungsi sebagai pelindung sel, menyehatkan jantung, dan membantu penyerapan vitamin. Sarapan sehat untuk lansia tidak perlu rumit. Cukup 1 hingga 2 butir telur rebus, beberapa potong tahu, atau 1 gelas yogurt tanpa gula. Bisa juga ditambah 1 atau 2 sendok chia seed atau oat yang direndam dari malam sebelumnya. Sedikit pisang matang, beberapa irisan alpukat, atau segenggam kecil kacang mete atau almond juga sangat baik. Jika Anda terbiasa makan gurih, bisa mencoba ikan panggang atau tempe bersama sayur rebus. Yang penting adalah sarapan tersebut cukup protein, cukup serat, dan seminimal mungkin mengandung karbohidrat putih atau makanan yang digoreng. Saya teringat kisah Pak Rudi, 70 tahun, tinggal di Surabaya. Beliau tidak gemuk, tetapi didiagnosis pradiabetes, kolesterol tinggi, dan menunjukkan tanda-tanda peradangan ringan di hati. Alih-alih langsung minum obat, dokter gizi menyarankan beliau untuk mengubah pola sarapan selama 3 bulan. Beliau mengganti roti dan kopi susu dengan telur rebus, yogurt, chia seed, dan pisang. Beliau tekun melakukannya setiap hari, tidak melewatkan sarapan. 3 bulan kemudian, hasil tes darahnya hampir kembali normal. Beliau berkata, "Saya tidak pernah menyangka sarapan bisa mengubah tubuh saya sedrastis itu. Jika setiap pagi Anda merasa lelah, sakit kepala, atau tidak berselera makan, sangat mungkin sarapan Anda kekurangan zat yang dibutuhkan. Mulailah dengan menyiapkan dari malam sebelumnya. Rendam biji-bijian, rebus telur, potong buah. Tidak perlu memasak banyak, cukup siapkan sesuatu yang benar-benar bergizi saat hari dimulai." Setelah usia 60, tubuh memang membutuhkan lebih sedikit energi, tetapi justru lebih banyak zat gizi untuk menjaga otot, mempertajam ingatan, dan menjaga sistem imun tetap kuat. Melewatkan sarapan atau makan seadanya bukan lagi pilihan yang aman. Anggaplah sarapan sebagai obat berharga yang Anda berikan pada diri sendiri setiap hari. Sarapan yang tepat tidak hanya membuat Anda kenyang, tetapi juga membantu Anda hidup lebih tenang, lebih sehat, dan lebih panjang umur secara alami. Terhubung secara sosial di pagi hari, hadiah tak terlihat untuk hidup lebih panjang. Setelah merawat tubuh dengan air, cahaya, gerakan, dan nutrisi, ada satu hal yang terlihat kecil, namun berdampak besar bagi umur panjang dan kualitas hidup para lansia. Hal itu adalah koneksi dengan orang lain, bukan koneksi lewat telepon, internet, atau media sosial, tapi koneksi antar manusia lewat sapaan, obrolan, dan kehadiran nyata dalam setiap percakapan. Di pagi hari, saat tubuh dan pikiran masih dalam proses transisi dari tidur menuju kesadaran penuh, otak sangat sensitif terhadap sinyal emosional. Sebuah percakapan ringan, senyuman hangat, atau bahkan hanya sapaan tulus dapat mengaktifkan sistem saraf positif, meredakan stres, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Banyak orang berpikir bahwa kesehatan hanya soal nutrisi dan obat-obatan. Tapi ilmu pengetahuan telah membuktikan rasa kesepian, terutama di pagi hari, bisa berdampak buruk terhadap kesehatan, setara dengan merokok atau pola makan tidak sehat. Ketika tubuh merasa terisolasi, ia akan mengeluarkan zat-zat yang meningkatkan peradangan, mempercepat detak jantung, dan mempercepat penurunan daya ingat. Sebaliknya, saat Anda merasa terhubung, didengarkan, dan berbagi, tubuh akan secara otomatis memproduksi hormon positif yang membuat Anda lebih tenang, lebih sehat, dan lebih optimis sepanjang hari. Dr. Rudi Hartono, seorang ahli geriatrik dari Universitas Indonesia, pernah membagikan bahwa waktu berinteraksi dalam sehari sangat memengaruhi kesehatan mental. Jika Anda mendapatkan koneksi emosional positif sebelum pukul 10 pagi, tubuh Anda akan berfungsi dalam keadaan lebih seimbang. Penelitian yang ia lakukan terhadap lebih dari 1.000 lansia menunjukkan bahwa hanya beberapa menit berbincang di pagi hari dapat mengurangi hingga 29% risiko kematian dini. Saya teringat seorang nenek bernama Nenek Lastri, 96 tahun, tinggal di kota Solo.
Setiap pagi, setelah menyiram tanaman, beliau duduk di kursi kecil di beranda dan menyapa penjual sayur, berbicara sebentar dengan tetangga, atau sekadar tersenyum pada orang yang lewat. Ada hari di mana beliau hanya berkata satu kalimat, ada hari di mana lebih banyak. Tapi beliau berkata, jika tidak berbicara dengan siapapun di pagi hari, tubuhnya terasa lesu, berat, seperti kehilangan sebagian energi. Saat diperiksa kesehatannya, semua indikatornya sangat baik untuk usianya. Dan yang istimewa, beliau tidak minum suplemen, tidak konsumsi produk tambahan, tapi menjaga satu kebiasaan, selalu terhubung dengan orang lain setiap pagi. Jika Anda tinggal bersama keluarga, mulailah dengan pertanyaan sederhana. Tidurmu nyenyak? Hari ini mau jalan-jalan? Jika Anda tinggal sendiri, Anda tetap bisa membangun koneksi setiap pagi. Telepon cucu, sahabat lama, atau kirim pesan ucapan selamat pagi. Jika punya tetangga yang ramah, mampirlah beberapa menit untuk menyapa. Jika memungkinkan, ikuti klub lansia, grup jalan pagi, atau kegiatan komunitas di sekitar tempat tinggal. Tidak perlu banyak bicara, cukup hadir, mendengarkan, dan tersenyum. Itu sudah cukup memberi manfaat besar untuk jiwa Anda. Koneksi tidak perlu rumit, ia dimulai dari ketulusan. Cukup setiap pagi Anda meluangkan beberapa menit untuk berkata sesuatu yang baik, mendengarkan satu cerita pendek, atau sekadar hadir bersama seseorang, maka tubuh Anda akan berterima kasih untuk itu. Jantung Anda berdetak lebih pelan, pikiran menjadi lebih jernih, dan Anda akan merasa lebih ringan untuk memulai hari. Jika Anda belum pernah memperhatikan hal ini, cobalah besok pagi. Sebelum menyalakan televisi, sebelum memegang ponsel, sapa seseorang. Siapa tahu, momen koneksi itu adalah hadiah batin yang membuat Anda hidup lebih sehat dan lebih bahagia setiap harinya. Mempraktikkan rasa syukur di pagi hari, menyuburkan pikiran, menyembuhkan tubuh. Setiap hari dalam hidup membawa tantangan dan kekhawatiran. Namun untuk memulai hari yang utuh, Anda perlu menyehatkan pikiran. Salah satu cara paling mudah dan kuat untuk melakukannya adalah mempraktikkan rasa syukur setiap pagi. Ini adalah langkah yang membantu menyeimbangkan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat, dan hidup dalam kebahagiaan. Mempraktikkan rasa syukur adalah kebiasaan yang dapat dilakukan segera setelah Anda bangun, hanya membutuhkan beberapa menit setiap pagi. Hal ini akan membantu Anda memulai hari dengan suasana hati yang positif dan merasa lebih bahagia. Rasa syukur bukan hanya sebuah perasaan, tetapi juga metode penyembuhan dan membantu tubuh Anda menjadi lebih sehat. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ketika kita mempraktikkan rasa syukur, tubuh akan melepaskan hormon-hormon positif yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Sebuah studi di Amerika menunjukkan bahwa orang-orang yang secara teratur mempraktikkan rasa syukur memiliki tingkat kortisol, hormon stres, yang lebih rendah dan detak jantung yang lebih stabil dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Mereka juga cenderung tidur lebih nyenyak dan lebih jarang mengalami masalah kesehatan seperti sakit kepala atau tekanan darah tinggi. Anda pasti pernah mendengar pepatah, bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan. Itulah mengapa merasa bersyukur setiap pagi dapat mengubah cara Anda memandang kehidupan. Saat bangun tidur, alih-alih langsung memikirkan kekhawatiran, stres, atau hal-hal yang belum terselesaikan, cobalah luangkan beberapa menit untuk mengingat kembali 3 hal yang Anda syukuri dalam hidup. Bayangkan setiap pagi Anda bangun dan bukannya memikirkan kesulitan, Anda memikirkan hal-hal baik. Anda bisa berterima kasih kepada tubuh Anda karena telah membantu Anda bangun dan bergerak. Berterima kasih kepada keluarga atas kasih sayangnya, dan berterima kasih atas hadiah-hadiah kecil yang diberikan kehidupan. Ini akan membantu pikiran Anda rileks, mengurangi stres, dan meningkatkan energi untuk memulai hari dengan suasana hati yang positif. Contoh nyata adalah Ibu Siti, 72 tahun, yang pernah saya temui, berbagi kepada saya tentang bagaimana beliau mempraktikkan rasa syukur setiap pagi. Beliau berkata bahwa setiap pagi saat bangun, beliau meluangkan 1 menit untuk menutup mata dan mengingat 3 hal yang beliau syukuri. Itu bisa berupa hal sederhana, seperti bisa melihat matahari terbit, bisa menyiapkan sarapan sendiri, atau memiliki orang tercinta di dekatnya. Beliau mengatakan bahwa praktik ini membuat dirinya merasa damai dan penuh energi untuk memulai hari. Tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. Anda bisa duduk tenang dan hanya memikirkan hal-hal yang Anda syukuri. Itu bisa sesuatu yang sangat kecil, namun berdampak besar pada semangat Anda.
Setelah mempraktikkan rasa syukur, Anda akan merasakan bahwa segala sesuatu di sekitar Anda menjadi lebih menyenangkan, dan tubuh serta pikiran Anda juga menjadi lebih sehat. Tidak peduli berapa usia Anda, hal ini tetap bisa membantu Anda hidup sehat dan bahagia. Rasa syukur bukan hanya kebiasaan baik bagi mental, tetapi juga membantu meningkatkan kesehatan fisik. Ketika pikiran tenang dan rileks, tubuh Anda akan secara otomatis merespon secara positif, mengurangi stres, dan memperkuat sistem imun. Pikiran positif akan membantu Anda menghadapi kesulitan hidup dengan lebih mudah dan mempertahankan kesehatan jangka panjang. Karena itu, begitu Anda bangun besok pagi, cobalah luangkan beberapa menit untuk berterima kasih atas hal-hal kecil dalam hidup. Anda bisa berterima kasih kepada diri sendiri, kepada keluarga, atau kepada hal-hal indah yang menanti Anda hari ini. Dan ketika Anda melakukannya setiap pagi, Anda akan menyadari bahwa rasa syukur bukan sekadar kebiasaan, tapi bagian yang tak tergantikan untuk hidup sehat dan panjang umur. Anda baru saja bersama saya melewati 7 langkah pagi yang sederhana, namun memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh kesehatan fisik dan mental. Mulai dari minum air, berjemur, bergerak ringan, bernapas dalam, sarapan bergizi, terhubung dengan orang lain, hingga mempraktikkan rasa syukur. Semuanya adalah tindakan kecil yang, jika dilakukan setiap hari, akan membawa perubahan besar. Anda tidak perlu langsung melakukan semuanya besok. Cukup pilih satu hal dan mulai hari ini. Segelas air hangat, beberapa menit di bawah sinar matahari, atau ucapan terima kasih kepada tubuh Anda. Satu langkah kecil tapi konsisten, diulang setiap pagi, akan membuka jalan menuju hidup yang lebih sehat, lebih panjang, dan lebih bermakna. Tubuh Anda, meskipun sudah berusia 60 atau 70 tahun ke atas, masih mendengarkan Anda. Ia tidak menuntut hal besar, hanya perhatian yang lembut dan konsisten setiap pagi. Dan Andalah orang yang bisa memulai hal itu. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga dan teman-teman. Jangan lupa klik ikuti saluran ini untuk terus mendapatkan panduan-panduan sederhana dan mudah dilakukan, namun berdampak mendalam bagi masa tua Anda. Kita memang tidak bisa kembali ke masa muda, tapi kita sepenuhnya bisa memilih masa tua yang sehat dan damai, dimulai dari besok pagi.